Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zahra Anikuta Maziah dari Prodi Teknologi Pendidikan offering D dengan NIM 2301216020656. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang potensi besar teknologi pendidikan di era digital bagian weakness atau kelemahan. Yang pertama, atau poin pertama adalah beberapa siswa didik mungkin tidak memiliki akses terhadap teknologi atau konektivitas internet yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam pembelajaran digital. Siswa SD, SMP, ataupun SMA membutuhkan kesempatan untuk terlibat dengan teknologi pendidikan. Hal ini sangat penting bagi siswa yang mungkin tidak memiliki akses terhadap teknologi baru di rumah ataupun di sekolah. Status sosial ekonomi terus meningkatkan kesenjangan digital dan pemerataan pendidikan dalam hal akses kepada teknologi. Dan ketika teknologi baru dan canggih menjadi lebih tersedia atau lebih 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 tersedia bagi sebagian orang yang lain, semakin tertinggal. Jadi ketika sebagian masyarakat nih terkena kesenjangan digital dan pemerataan pendidikan mungkin di daerah pelosok terhadap akses kepada teknologi. Dan ketika uh, terhadap di daerah pelosok ini ada teknologi pendidikan, teknologi yang baru yang lebih uh, teknologi baru ketika sudah tersedia, dia tertinggal yang di daerah pelosok karena yang di daerah lebih maju itu teknologinya lebih lebih unggul lagi. Jadi kita yang ada di pelosok akan tertinggal. Dengan pendekatan yang kreatif dan strategis, nah ini ada solusinya. Guru dapat membantu peserta didik yang mungkin tidak memiliki akses terhadap teknologi atau konektivitas internet untuk tetap terlibat dalam pembelajaran digital. Jadi, solusi yang mungkin dapat diterapkan adalah dari gurunya sendiri. Jadi guru harus lebih kreatif dan strategis agar siswa itu tetap dapat merasakan atau mengikuti pembelajaran digital. Dan poin yang kedua adalah teknologi pendidikan bisa jadi memerlukan biaya yang lebih mahal untuk diterapkan dan dipelihara. Jadi kan kita tahu sendiri bahwa teknologi ini biayanya pasti lebih mahal daripada kita menggunakan non-teknologi. Jadi kita belajar secara modern ini pasti memerlukan biaya yang lebih mahal karena memerlukan alat-alat dibandingkan dengan yang tradisional. Nah, di sini penjelasannya, teknologi pendidikan memang memerlukan biaya yang lebih mahal untuk diterapkan dan dipelihara. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti yaitu tadi pengadaan perangkat keras dan lunak, alat-alatnya, pelatihan bagi pendidiknya atau tenaga didiknya, serta pemeliharaan infrastruktur. Meskipun demikian, investasi dalam teknologi pendidikan dapat memberikan manfaat jangka panjang. Jadi, walaupun kita mungkin teknologi pendidikan ini memerlukan biaya yang lebih mahal daripada tradisional, daripada yang lain, tapi manfaat yang kita peroleh itu dapat kita rasakan dalam jangka panjang. Jadi, ibaratnya tuh berakit-rakit ke dulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang ke tepian. Karena kita mungkin di awal memerlukan biaya yang lebih mahal, tapi kita dapat merasakan manfaatnya dalam jangka panjang. Lanjutnya, sementara konten pelajaran itu sendiri mungkin tidak berubah. Lanskap pendidikan terus berkembang di mana perguruan tinggi menggabungkan mode baru penyampaian konten, pembelajaran gaya hybrid, dan teknologi interaktif. Dan poin yang ketiga atau poin yang terakhir adalah sulit untuk memastikan bahwa semua peserta didik memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan sumber daya digital. Nah, seperti yang tadi di awal, contohnya itu seperti kita di daerah pelosok. Itu kita lebih sulit untuk aksesnya terhadap teknologi ini, mungkin karena internet, sinyal, dan lain sebagainya. Penjelasannya adalah
Padahal teknologi digital dapat memberikan banyak manfaat bagi pembelajaran, seperti membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan memotivasi. Tidak semua siswa memiliki akses terhadap teknologi dan sumber daya yang diperlukan. Hal ini dapat menciptakan kesenjangan digital, di mana beberapa siswa berada dalam posisi yang kurang diuntungkan dibandingkan siswa lainnya. Kayak ini, siswa di pelosok ini lebih dirugikan ya, bukan dirugikan sih sebenarnya, tapi lebih tertinggal daripada siswa yang berada di lingkungan yang lebih modern, lebih maju teknologinya. Nah, untuk mengatasi masalah ini, upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan literasi digital di kalangan guru dan siswa. Jadi tidak hanya gurunya saja. Jadi awal kan tadi dijelaskan untuk guru harus lebih kreatif dan strategis. Tapi di sini siswa juga harus berusaha untuk meningkatkan literasi digitalnya, tidak hanya gurunya saja. Dengan meningkatkan literasi digital, guru dapat lebih mudah menemukan dan menggunakan sumber belajar online dan siswa dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan teknologi secara efektif dalam pembelajaran. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai kelemahan, bagian kelemahan dari judul ini. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.